Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum mengawali pertemuan hari ini, mari kita berdoa seperti biasa. Berdoa akan dipimpin oleh saudara Abiyu. Silahkan, Mas Abiyu. Teman-teman, sebelum kita memulai
video dari kegagalan. Kegagalan itu apa sih namanya kegagalan? Pernah ada di ujung kegagalan tidak? Pernah. Seperti apa? Sandra tahu pernah mengalami kegagalan atau tidak? Ya, sudah sering. Pada waktu apa? Ya, contohnya pada saat itu rasanya sekali saat kita mengikuti mata kuliah suatu mata kuliah yang diajarkan. Itu saat kita tidak jelaskan di akhirnya pada akhir penilaian akhir kita mengerjakan sebuah soal ulangan. Itu jika kita tidak bisa mengerjakan itu sangat sulit, sangat tidak bisa bagaimana seperti kita tidak bisa mengerti apa yang diberikan, apa yang diberikan kita tidak bisa mengerti, tidak bisa melihat karena pada awalnya kita memang menganggap sebuah pelajaran itu adalah sebuah apa ya, seperti yang di video yang ibu berikan tadi bahwasannya kita menganggapnya seperti hanya berangkat pulang sekedar memperhatikan, mendengarkan seperti itu saja. Ya, waktu itu kemarin kita sudah mendengarkan ya ceramah Pak Faisal ya kan. Kita itu kuliah tidak hanya berangkat kuliah, duduk, diam, mendengarkan gitu kan. Tapi kita harus mengimbangi dengan organisasi mungkin salah satunya, dengan berwirausaha mungkin seperti itu. Tadi sudah ada mahasiswa laki-laki yang menyampaikan, sekarang juga mendengar mahasiswa perempuan yang menyampaikan. Apakah pernah menduduki kegagalan itu di puncak umur kalian yang mungkin baru 20-an ke atas gitu kan? Kak Laila pernah gagal? Pernah apa sih? Gagal masuk kelas. Kenapa itu? Itu mungkin juga salah Laila karena konfirmasi sebelum pengumuman kakaknya Maya salah. Jadi di situ rasa menyesal, mungkin putus asa sih Bu, terus berusaha dikenai sama Kak Todi sama Dekan nanti bakal ada mata kuliah kelas. Iya. Dan akhirnya sekarang Laila ikut pertukaran mahasiswa ya kan? Itulah inti dari video penayangan video kali ini sebagai pembuka materi kita pada pagi hari ini sebelum kita masuk di pertemuan ke-10 ini tentang belajar pewarna. Kita langsung masuk saja ya di dalam materi. Belajar menjadi pewarna televisi. Oke, sebelum kita berlanjut ke materi ini, Ibu mau bertanya, apa sih pengertian dari pewarna itu? Mahasiswa Bio. Saya pewarna itu sering disebut dengan Master of Ceremony. Master of Ceremony itu sendiri diartikan sebagai pembawa acara atau pembimbing suatu acara. Nabi ada yang jawab pengertian dari pewarna? Waktu itu Ibu sudah menjelaskan tentang pewarna. Mungkin pengertian pewarna itu dari pertemuan pertama. Apa sih pewarna itu? Menurut saya sendiri pewarna itu bukan cuma pembawa acara ya Bu, tapi dia bisa mengendalikan acara itu biar berlangsung dan berjalan sukses gitu. Misal
ketika pembawa acara itu tidak bisa mengatur acara tersebut, pasti kan acaranya nggak sesuai ya Bu. Tapi kalau pembawa acaranya sudah bisa mengembangkan acara tersebut, sudah tahu bagaimana. Pewara itu adalah orang yang memandu jalannya acara, kan? Dari awal sampai akhir. Kalau pewara dalam penyampaiannya itu kurang bagus dari awal, gitu kan, pasti endingnya pun tidak akan terlihat bagus juga, gitu kan? Itu namanya pewara. Oke. Pewara tidak hanya seorang MC, seorang moderator, seorang host, seorang presenter, seorang penyiar, gitu kan, reporter juga itu masuk di dalam pewara. Oke, kita lanjut. Oke, siapa itu pewara televisi? Dalam bidang penyiaran, yakni radio dan televisi, dikenal istilah presenter atau diartikan sebagai penyaji atau penyampai. Atau dikenal juga sebagai pembawa acara, ya kan? Contohnya ada Kami Sitohang, mungkin ada lagi Raffi Ahmad, ada lagi Dewi Ayu, Tukul Arwana, ya kan? Arwana, ya. Ya, itu berbeda tidak dengan Raffi Ahmad dengan Tukul? Berbeda. Bedanya apa? Mungkin dari segi acara yang dibawakan. Ya, kalau Raffi Ahmad itu namanya apa? Itu Host. Kalau Tukul? di Raffi Ahmad itu host di acara musik, kalau Tukul di acara komedi. Sama-sama host? Iya. Sama-sama host? Oke. Bukan presenter? Bukan Bu. Bukan. Kalau presenter siapa? Kalau presenter itu membawakan berita Bu. Bukan berita. Oke. Ya, berarti sini kalian bisa membedakan ya antara host, antara presenter, antara penyiar, antara announcer, gitu kan? Coba contoh announcer. Jadi contoh menjadi announcer. Yang jualan di itu loh, Ramayana, Matahari, itu kan namanya announcer, ya kan? Ya, kayak itu kan itu namanya announcer. Dia hanya menyampaikan. Oke. Ya, kita sudah tahu, kita sudah bisa membedakan antara pewara televisi dengan pewara di formal maupun formal, gitu kan. Itu sangat berbeda dan tingkat suara kita juga berbeda dalam penyampaian presenter, host atau yang lainnya itu juga berbeda. Oke. Kita sudah tahu pengertian dari pewara televisi. Sekarang kita masuk kategori pewara televisi sesuai jenis dan karakter tugasnya. Ada continuity presenter. Ada continuity presenter. Itu artinya presenter atau pewara jenis ini bertugas mengantarkan acara-acara televisi kepada pemirsa. Yang tadi ya, yang seperti siapa sih membawa acara di berita di liputan man? Jadi teman. Jadi Dasar apa selain itu? Senandung. Iya, selain itu. Sangat hebat ya. Nanti kan kita boleh mendengarkan ya kan liputan man. Oke. Itu namanya continuity presenter. Dia menyajikan pewara di televisi. Oke. Keberadaannya itu cukup membantu mengantarkan sebuah acara. Mungkin sekarang berita yang paling hot ya kan itu kecelakaan Vanessa Angel. itu ya. Dan
mana-mana Bu. Di mana-mana ada. Nggak cuma di sini Peranam ya. Di mana-mana ada. Oke. Selain itu ada host. Host itu suara program. Host secara umum diartikan sebagai orang yang memegang suatu acara tertentu. Contohnya di situ ada duetnya antara Ruben Onsu dan Sarah, itu di dalam acara apa? Ranking 1, ya kan? Terus ada lagi Tukul di acara Bukan Empat Mata. Terus ada Najwa Singkep Mata Najwa. Ada lagi Aiman Wicaksono di acara Aiman, dan beberapa acara-acara yang lain, ya kan? Seperti tadi yang sudah dipaparkan Abiyu, ada Raffi Ahmad di acara apa? Dasar. Ya. Dasar Facebooker, ya kan? Nah, itu namanya host. Oke. Ini selain dari host itu ada ancor atau newscaster, pewara berita televisi. Tadi ya, ancor itu dia menuturkan atau membawakan acara tersebut di dalam program-program secara langsung seperti di mall, itu namanya ancor. Oke, selain itu ada prasyarat. Ketika kalian mau menjadi seorang pewara yang hebat atau pewara yang handal, itu ada prasyaratnya. Prasyarat ini adalah sangat penting. Dari penampilan, dari kecerdasan pikiran, terus ada lagi keramahan, terus ada lagi jenis suaranya, terus ada lagi memiliki wibawa yang cukup mantap, terus memiliki public speaking yang baik. Nah, itu adalah prasyarat untuk menjadi seorang pewara televisi yang hebat atau yang handal, gitu kan? Selain itu, ada aspek penting. Aspek penting yang harus diperhatikan oleh seorang pewara TV atau televisi itu kenali diri. Sebelum kita membawakan acara, kita harus tahu kenali diri. Siapa kita? Apakah kita sudah pantas di acara tersebut atau belum? Apakah kita bisa membawakan dengan benar apa belum? Itu namanya kenali diri. Pertama kita harus mengenali diri. Siapa kita sebenarnya? Oke. Selain dari kenali diri, ada kepribadian. Kepribadian kita harus disesuaikan dengan acara tersebut. Jangan acara itu menyesuaikan kepribadian kalian, itu tidak. Tapi kepribadian itu, bagian kita harus disesuaikan dengan acara tersebut. Ketika acara wisuda, itu pribadi kita harus seperti apa? Ketika acara wedding itu seperti apa dan sebagainya. Terus selain dari kenali diri dan kepribadian, ada lagi karakter yang baik. Kita harus menampilkan karakter yang baik. Karakter yang baik itu seperti apa sih? Menjaga sikap-sikap tertentu di dalam acara tersebut. Selanjutnya ada lagi pengaturan waktu. Oke, itu sangat penting menurut kita. Dalam pengaturan waktu, ketika kita dijadwalkan program atau acara kita jam 8 sampai jam 10, nah, itu harus tepat, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Itu namanya pengaturan waktu. Jadi harus semaksimal mungkin. Ketika sambutannya itu sebentar, otomatis waktunya akan masih gitu kan. Bagaimana cara kalian untuk memanajemen waktu tersebut? Diselipin apa? Oke, selain itu, selain dari tadi prasyarat itu ada tips. Jika kalian menjadi seorang pewara, itu ada tipsnya. Tips untuk menjadi pewara dialog televisi. Tipsnya itu dalam acara presenter atau talk show, itu kalian harus memiliki keahlian yang lebih dibanding dengan presenter lainnya. Itu sangat perlu. Kalian harus memiliki keahlian yang bagus atau yang unggul dibanding presenter
membawa berita ancol maupun continuity presenter. Jadi kalian harus lebih hebat dari ancol dan continuity presenter. Seorang pembawa acara tekso itu harus memiliki karakter yang menjadi daya tarik sebuah acara. Teksonya Najwa Shihab ya kan, bagus nggak? Bagus. Cara penyampaiannya dia bagus nggak? Bagus. Itu sangat bagus ya. Akhirnya orang-orang pada mengikuti acara tersebut. Itu maksudnya seperti itu. Seorang presenter tekso harus mampu melakukan beberapa tindakan yang meliputi kita harus bisa mengambil keputusan bagaimana ya kita untuk menghidupkan acara yang kita pimpin kan? Seperti Mata Najwa itu kan, dia hebat, dia cara berbicaranya dia keren gitu kan. Nah, itu namanya dia mengambil keputusannya pun hebat ya kan, dia tidak tanggung-tanggung lah kalau Mata Najwa itu. Terus yang kedua, menyusun topik dan pertanyaan dengan cepat. Terus ketika memotong pembicaraan narasumber yang lain, ini enggak masalah Najwa seperti itu ya. Terus kemampuan melakukan kompromi dan meyakinkan narasumber, seperti itu. Terus kelima, memadukan kemasan program secara interaktif. Ini sudah ada loh di dalam acaranya Mata Najwa, ya tidak? Nah, itulah hebatnya program Mata Najwa itu kan. Ada tips lainnya, seperti yang dipaparkan presenter ternama Helmi Yahya. Helmi Yahya menyatakan, menjadi seorang presenter bukan hanya menjadi seseorang yang berbicara di depan khalayak, itu harus digarisbawahi, tetapi juga harus mampu mengajak khalayak larut dalam topik yang dibawakan. Ini sangat penting, ini harus tetap garisbawahi dan kita tancapkan di dalam hati dan pikiran kita ketika besok kita harus belajar tersebut di lapangan. Kita tahu pedoman ini, demi hanya menyatakan hal seperti itu. Ini tips yang dasar untuk menjadi seorang pewaras televisi. Oke. Dari Cakis Sitohang juga dia itu menjadi presenter yang baik. Dia berkata bahwa percaya diri saat berhadapan dengan kamera. Dia itu sangat percaya diri ketika berhadapan dengan kamera. Itu ada Cakis Sitohang. Kedua, dia itu mempunyai pengetahuan yang luas untuk menyampaikan objek atau program kepada masyarakat. Terus ketiga, dia itu mempunyai belajar berbicaranya karena semua orang punya talenta, tapi semua harus diasah. Kita bisa berbicara ya, iya, semua bisa berbicara ya kan. Ketika menjadi orang hebat itu perlu diasah. Terus menurut Sophie dari pertama sampai ketiga itu, informasi tidak akan tersampaikan dengan baik jika informasi itu tidak ada rasa empatinya. Itu menurut Cakis Sitohang. Dan kita menjadi acuan kita untuk menjadi tip pewaras televisi. Selain itu, ada hal-hal yang harus diperhatikan untuk menjadi pewaras televisi yang benar dan berkualitas. Ya, seperti topik kita ya. Ketika mata kuliah kita selesai, kita akan dikasih sampul gitu kan. Di sini kita lihat satu hal-hal yang harus kalian pegang besok ketika menjadi pewaras. Penggunaan humor boleh tidak di acara formal? Tidak. Kenapa? Karena itu acara resmi. Karena acara resmi. Kalau di acara non formal boleh. Seperti apa sih contohnya? Boleh lah. Misalkan acara yang non resmi, siap kemarin itu acara Indo, boleh diselipkan humor. Oke, boleh diselipkan humor ya kan? Mungkin humornya seperti apa Mbak Lela?
ngajak ngobrol audiens dengan memberikan motivasi. Ya, oke. Oke, itu mungkin adalah penggunaan humor di acara sikrap kemarin ya. Tanggal berapa ya? Tanggal 6. Tanggal 6. Oke, tanggal 6 kita mengadakan sikrap siang keakraban mahasiswa baru bahasa Indonesia angkatan 2021. Oke. Selain dari penggunaan humor, itu ada bahasa tubuh. Bahasa tubuh yang digunakan. Bahasa tubuh itu terdiri dari apa saja sih? Mata, terus Gerakan gerakan tangan, terus Gerakan kaki. terus mulut, Bu. gerakan mulut. Oke, itu namanya bahasa tubuh. Bahasa tubuh. Oke, tadi kalian sudah ada yang menjawab tentang bahasa tubuh. Bahasa tubuh dalam konteks pembicara terbagi menjadi beberapa. Ya kan di sini. Ada dari pakaian. Pakaian itu mencerminkan dari bahasa tubuh nggak? Iya, mencerminkan dari bahasa tubuh ya kan. Mungkin kita hari ini melihat Mas Gali sama Mas Fadli beda tidak penampilannya? Beda. Kalau Mas Gali pakaiannya mencerminkan apa? Formal. Oke. Kalau Mas Fadli semi formal kan? Oke. Mungkin seperti itu ya. Itu adalah pakaian. Pakaian itu bisa mencerminkan dari kita itu sebenarnya mau kemana sih? Mau ke fashion show atau mau kuliah atau kondangan gitu kan? Oke, itu seperti itu. Oke. Dari pakaian itu ada gerakan tubuh atau postur. Gerakan tubuh atau postur itu bisa kita tampilkan. Gerakan tubuh kita ya, mungkin dari tangan, dari mata, dari kaki kita. Itu namanya gerakan tubuh. Oke, selain itu ada kontak mata. Kontak mata. Ketika kita jelas sama orang, mata kita berbeda tidak? Berbeda. Ketika kita suka sama orang, berbeda. Seperti apa sih yuk? Kalau kontak mata suka sama orang? Ya kan suka sama orang belum tentu suka sama dirinya. Ami Bu, Ami tahu. Yang benar Bu. Orang perempuan yang gimana? Semuanya bisa. Kan itu banyak. Mantan berusaha suka sama orang. Ketika suka sama orang kan tidak langsung menjurus ke lawan jenis ya kan? Tidak langsung menjurus ke lawan jenis. Gitu kan? Tidak berkedip Bu. Tidak berkedip. Pokoknya dilihatin gitu. Sambil itu kan. Kalau ibu mau lihat abinya tapi dengan kedip gimana itu? Aduh, itu malah genit Bu. Itu malah genitan Bu. Mata kedip ya. Oke, selain dari kontak mata itu ada gerakan tangan. Gerakan tangan itu menunjukkan antusiasme kita terhadap acara dan khalayak. Nanti kita bisa lihat ya dari teman kalian yang akan mempraktekkan gimana kontak matanya, gimana gerakan tubuhnya, gimana tangannya, gitu ya. Terus bagaimana ekspresi wajahnya, gitu kan. Oke. Itu adalah bahasa tubuh dalam konteks pembicara. Oke, selain dari gerakan tubuh itu ada kontrol suara. Kontrol suara itu juga sangat penting. Kontrol suara itu bisa dihasilkan dari pernapasan kita. Ketika kita ngaji ya, seperti Mbak Desi ngaji ya, sangat penting ya Mbak Desi ya pernapasan. Kita tidak boleh mencuri nafas di tengah-tengah, begitu kan? Nah, bagaimana caranya untuk mensiasati seperti itu? Itu harus belajar. Itu namanya dinamakan pernapasan itu sangat penting, baik di dalam ngaji atau dalam pewara atau dalam hal-hal yang lain. Ketika kita mau bernafas itu harus dilihat ya kan? Kita tidak boleh mencuri pernapasan itu.
tiba-tiba. Oke, selain dari pernapasan ada ekspresi. Ekspresi, suara yang baik tidak akan berarti tanpa ekspresi yang baik. Oke, dari ekspresi itu kita lihat dari pitch. Pitch itu tinggi, rendah, suara. Terus ada pitch, kecepatan berbicara. Kita tidak ngobrolnya tidak harus ada koma, harus ada titik ya, tidak mengeluarkan dengan itu namanya pitch atau kecepatan berbicara. Terus ketiga ada phrasing, pemenggalan kalimat, kita harus ada jedanya. Oke, mungkin pemaparan materi ibu sampai di sini. Kita lanjut dengan diskusi dan praktek. Nanti setelah ini kita berdiskusi. Coba bergabung dengan kelompok masing-masing. Kita berkelompok 3 orang berbicara tentang belajar menjadi pewarna telepon. Oke, sudah ya kelompoknya 3 ya. Ya sampai kelompok berapa Bu? 3 orang per kelompok. Udah 3 orang Bu, beda sama ini Bu. Kita bisa kelompok. Jadi 2 orang. Mari kita mewakili dari kelompok kalian maju. Yang kelompok 1 orang, silakan untuk kelompok 1 siapa yang panggil? Saya satu mari Pak. Ini sampai beli kan? Nanti. Untuk saya bawa ya. Sini. Ayo masuk. Masuknya dibuka. Kita beri poinnya masing-masing. Mohon perhatian. Upacara wisuda Universitas Muhammadiyah Pring Sewu Kamis 21 Rabiul Awal 1443 Hijriah bertepatan dengan 28 Oktober 2021 segera dimulai. Ketua Senat beserta anggota Senat Universitas Muhammadiyah Pring Sewu akan memasuki ruangan. Hadirin mohon berdiri. Hadirin silakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taubik pun. Ya Bu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Rektor Universitas Muhammadiyah Pring Sewu Bapak Dr. Andes Haji Wanawir AM, Magister Manajemen, Magister Pendidikan. Yang kami hormati
Wakil Rektor 1 Universitas Muhammadiyah Pringseu Lampung, Ibu Dr. Triyuni Hendrawati, Magister Pendidikan. Yang kami hormati Wakil Rektor 2 Universitas Muhammadiyah Pringseu Lampung, Ibu Nurse Arsi Rahmawati, Sarjana Keperawatan, Magister Kesehatan. Yang kami hormati Wakil Rektor 3 Universitas Muhammadiyah Pringseu Lampung, Bapak Fatoni, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen. Yang kami hormati Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Pringseu Lampung. Yang kami hormati Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Dekan Fakultas Kesehatan, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Dekan Fakultas Syariah. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen dan karyawan Universitas Muhammadiyah Pringseu Lampung. Dan yang berbahagia seluruh peserta wisuda kedua Universitas Muhammadiyah Pringseu Lampung. Sidang Senat terbuka Diploma, Sarjana dan Profesi Universitas Muhammadiyah Pringseu Lampung, Kamis 21 Rabiul Awal 1443 Hijriah, bertepatan dengan 28 Oktober 2021 Miladiah dimulai. Tadi sudah ada teman kalian yang mempraktekkan kelompok 1 ya, yang praktekkan dalam acara wisuda Laila Ma'rifah. Mari kita tanggapi ya, bagaimana sih dari pakaiannya? Pertama pakaian dulu. Sudah formal? Sudah menunjukkan kalau dia bisa masuk di dalam acara wisuda? Sudah. Belum. Karena kita masih belajar. Di samping itu ada juga gerakan tubuhnya. Bagaimana gerakan tubuhnya? Mata, Bu. Matanya? Iya, dari apa? Dari teksnya ke audiens. Audiens kurang. Cukup sibuk dari gerak tubuhnya, terus dia juga nggak monoton lurus ke depan gitu. Jadi kayak gerak tubuhnya tuh dia bisa jadi menguasai audiens kita. Oke, baik. Berarti nilainya Lailatul Ma'rifah sudah bagus ya? Sudah, Bu. Bagus untuk semua. Oke, selanjutnya untuk kelompok 2. Kelompok 2 ini Fadli sama Sofi. Silakan. Teman-teman pemirsa, kembali lagi bersama saya Pak Ardianto yang akan menyampaikan berita acara pada hari ini dalam kelas Universitas Muhammadiyah Pringseu Lampung ini memiliki sekali program studi yang ada di Universitas Muhammadiyah Pringseu Lampung. Universitas Muhammadiyah Pringseu Lampung ini adalah salah satu universitas yang ada di Kabupaten Pringseu. Banyak sekali program studi yang ada di Universitas Muhammadiyah Pringseu ini, terutama program studi pendidikan bahasa dan sastra. Dan di mana program studi ini sangat penting terutama bagi masyarakat, bahwasanya mengenal bahasa itu penting bagi setiap manusia atau setiap warga negara, khususnya bagi negara Indonesia. Info selengkapnya akan disampaikan oleh saudari Tuti yang ada di lapangan. Tuti, silakan. Baik Fadli, saat ini saya sedang berada di Universitas Muhammadiyah Pringseu Lampung, lebih tepatnya di depan gedung aula Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saat ini masih berlangsung acara Siang Keakraban atau Sikrab Himpunan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Indonesia atau yang akrab disapa dengan Himabindo. Sikrab ini bertujuan untuk mempererat silaturahmi antar mahasiswa baru dan untuk memperkenalkan program studi bahasa Indonesia serta memperkenalkan Himpunan Mahasiswa Bahasa Indonesia. Kegiatan Sikrab ini diikuti oleh 50 mahasiswa baru dan dihadiri oleh Wakil Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bapak Nur Faisal Magister Pendidikan,
Kaprodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Ibu Dwi Fitriani Magister Pendidikan, para dosen serta perwakilan unit kegiatan mahasiswa. Demikianlah berita pada pagi hari ini. Saya Fajar Ganto, selaku guru, undur diri dari agenda. Terima kasih dan sampai jumpa. Tadi Fadli dan Tuti sudah mempraktekkan secara langsung dengan mata kuliah kita atau dalam pertemuan kita ini para televisi. Dia mempraktekkan secara langsung. Menurut kalian bagaimana? Apakah tips dan prasyarat dan hal-hal pentingnya sudah ada di dalam Fadli dan Tuti? Apa kurang? Tips menjadi pewarna yang handal gitu kan? Apakah sudah ada di dalam diri Fadli dan Tuti? Ada Bu, tadi masih kurang mungkin dari cara penyampaian Fadli tadi kan agak Penguasaan materi. Penguasaan materinya ya, oke. Kalau dari Tuti sudah bagus? Belum? Apa yang harus dikoreksi? Apa yang harus dikoreksi dari Tuti? Apa? Penguasaan materinya Tuti sudah maksimal? Materi sudah Bu, cuman mungkin dari kecepatan berbicaranya itu kalau reporter dari Pak Jeffy itu masih terlalu cepat. Terlalu cepat ya kan? Tidak boleh cepat-cepat gitu kan, dan saja pemenggalan kata, kalimat gitu kan. Baik, tadi diskusi dari kelompok 1 gitu kan, dan 2. Untuk kelompok berikutnya nanti minggu depan. So, sekarang kita yang jawab untuk 2 mahasiswa. Siapa yang mau bertanya? Silakan. 2 mahasiswa. Dan Jadi masing-masing dari kita pastinya mempunyai jenis atau karakter suara yang berbeda-beda. Jadi dengan suara yang berbeda-beda itu kita tetap bisa menjadi suara yang berkualitas itu bagaimana? kita mempunyai kualitas suara yang berbeda-beda gitu kan. Suara itu suara Desi, suara Laila, suara Gali dan sebagainya itu sangat berbeda. Tapi kita mempunyai sama-sama mempunyai untuk menjadi seorang pewarna yang handal walaupun dengan suara kita yang berbeda-beda. Bagaimana Bu? Bagaimana gitu kan? Dari pengontrolan suara kita, mungkin Ibu gitu kan, suara Ibu mungkin sangat cempreng gitu kan. Nah, dari cempreng itu bagaimana sih kita mengasahnya untuk menjadi bagus gitu kan? Tipsnya harus dinaik turunkan, harus maksimal gitu kan. Artinya bagaimana kita dengan berlatih secara terus menerus. Di sini ada fasilitas dari lembaga juga gitu kan. Kalian juga bisa mengikutinya di sana. Bagaimana sih untuk membuka, bagaimana untuk menutup, bagaimana untuk menyajikan inti dari kegiatan kita seperti itu, Mbak. Berarti kita harus benar-benar lebih maksimal lagi. Jelas ada sih? Nah, kan ada yang lain? Ya, mungkin Mbak Galuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Galuh Anggreni. Saya izin bertanya. Tadi kan di dalam materi telah disebutkan bahwa salah satu prasyarat untuk menjadi pewarna TV yang baik itu harus memiliki public speaking yang bagus. Nah, pertanyaannya, lalu bagaimana cara efektif untuk memiliki public speaking yang baik bagi seorang pewarna pemula? Terima kasih. Oke. Bagi seorang pewarna pemula, public speaking kita bisa mempunyai public speaking yang baik gitu kan. Bisa jadi apa? Dari jam terbang kita. Jam terbang kita akan mempengaruhi dari public speaking kita. Atau mahasiswa yang berorganisasi itu akan berbeda dengan mahasiswa yang tidak berorganisasi. Mungkin seperti itu. Itu inti dari public speaking. Artinya kita sebagai mahasiswa, gitu kan? Kenapa kita mengikuti mungkin Hima Bindo, gitu kan? Nah itu untuk membuat public
public speaking kita biar bisa terasah. Artinya seperti itu, ketika kita menjadi pewara pemula, mungkin public speaking kita kurang ya. Itu kenapa? Karena jam terbang kita mungkin belum sebanyak orang-orang yang menjadi pewara yang ada. Jadi artinya public speaking harus tetap biasa dan jadi ya. Betul? Dari kesimpulan materi kita hari ini tentang belajar menjadi pewara televisi, tips itu harus diperhatikan tentang kesimpulan dari materi kita. Tips menjadi seorang pewara itu harus diperhatikan. Tipsnya tadi apa sih? Masih ingat? Oke, percaya diri. Oke, menjadi seorang pewara yang handal itu pertama tipsnya harus percaya diri. Itu harus pertama kali kita tancapkan di dalam hati, itu percaya diri. Kedua, ada hal-hal penting untuk menjadi pewara yang handal. Itu hal-hal pentingnya kontrol suara, bahasa tubuh, dari gestur, dari pakaian, kenali diri kita, seperti itu. Terus ketiga ada lagi kategori pewara. Tadi ada announcer, ya kan, berbeda dengan host, dengan presenter, dengan penyanyi. Oke, itu dari kesimpulan materi kita hari ini. Secara tidak langsung, secara langsung inilah ya, Ibu sudah memaparkan tips atau hal-hal penting atau prasarat atau mungkin dari kategori itu kan sudah juga. Mungkin minggu depan akan ada kelompok yang maju. Setelah kelompok maju itu ada tugas untuk kalian besok di minggu terakhir pertemuan. Jadi di minggu ke-15 itu ada penugasan. Penugasannya seperti kelompok tadi, seperti yang dicontohkan tadi sama publik, tapi di lapangan langsung. Ya. Mungkin nanti kalian akan memaparkan adanya kecelakaan mungkin ya, terus adanya peternak, gitu kan, peternak ayam, peternak sapi atau apa ya. Itu nanti kalian buat video atau dulu kan, itu dikumpul di minggu terakhir, minggu 15. Sampai di sini ada pertanyaan? Mungkin sebelum ibu tutup ada pertanyaan lagi? Sekilas tugas atau yang lain? Sudah cukup? Sudah paham? Sudah paham. Baik, kalau sudah paham, Ibu tutup pertemuan hari ini dengan kita berdoa. Semoga hari ini dengan ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat. Mari kita berdoa dibimbing oleh Abiyu. Silakan. Baik, alhamdulillah pertemuan pada hari ini sudah selesai. Semoga apa yang kita proses apa itu belajar hari ini semoga bermanfaat bagi kita semua, dan apa yang dicontohkan oleh teman-teman bisa kita praktekkan di kemudian hari, dan yang disampaikan oleh Bu Umi bisa kita praktekkan juga. Mungkin pertemuan pada hari ini cukup sekian, dan apa lebih baiknya kita tutup perkuliahan pada hari ini dengan